Baik, saya mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Nah, sebelumnya saya sampaikan terima kasih, ini kali yang kedua ya. Saya di sini yang sebelumnya khusus untuk pengelola. Nah, materi yang dikasihkan ke saya dari Mas Sabto akhirnya jadi perulangan dari materi saya sebelumnya, karena saya ditugaskan untuk menyampaikan tentang registrasi dan submissionnya. Jadi ancang-ancangnya itu di materinya Mas Sabto tadi itu dari PTK sudah berubah menjadi artikel. Nah, kemudian saya melanjutkan artikel itu tadi. Kita lakukan pendaftaran dulu di jurnal JGH ini, lalu mengirimkan artikel yang sudah dirubah tadi. Ya, tapi tidak apa-apa, saya sampaikan dulu materi yang saya, nanti kemudian kita diskusi untuk materi yang lain. Mengulang yang tadi juga nggak apa-apa, Zotero, nggak apa-apa. Ya, seperti itu aja, kita fleksibel saja. Baik, saya mulai untuk materi saya dulu, biar tuntas apa yang ditugaskan kepada saya gitu ya. Kata Mas Sabto tadi kan karena penggabungan antara teknologi dan syariah, ya mau nggak mau ini ada unsur syariahnya, jadinya saya ditugaskan materinya ini harus tuntaskan dulu, baru nanti, karena ternyata memang betul setelah belajar ilmu syariah walaupun masih sedikit, karena saya basicnya memang IT. Kalau sekolahnya dulu nggak jauh-jauh dari sini, SD-nya di sebelah situ, dulu SD Percobaan Langkai 6 di sebelah situ ya. SMP-nya di sini, masih lingkungan sini. Habis itu masuk STM, SMK 1 di situ juga. Kemudian istirahat, kemudian honor di kantor gubernur sampai dengan tahun 2009 awal saya mundur dari tenaga honorer, padahal waktu itu mau diangkat jadi PNS. Saya pilih mundur karena ada beberapa hal yang kurang pas di hati. Ya mungkin Bapak Ibu paham lah gitu. Alasan saya mundur itu adalah meneruskan kuliah. Jadi lanjut kuliah 2007 di STIMIK Palangkaraya, selesai 2011. Itu di semester 8 saya langsung ditarik jadi karyawan di STIMIK Palangkaraya, langsung jadi laboran, jadi yang ngurusi lab sekitar ada 200 unit komputer lah yang diurusi sendiri. Nah, cuman enak itu, karena yang diurusi ini nggak bisa ngomong, jadi dipukul juga diam aja dia gitu. Kemudian ditugaskan lagi jadi kepala akademik. Nah, ini mulai pusing saya, karena berurusannya dengan orang yang bisa ngomong macam-macam gitu ya. Nggak lama saya itu jabat 2 tahun, mundur, tunjuk lagi di jabatan yang lain. Terakhir saya menjadi kepala lab, itu agak lama, sekitar 3 tahun. Kemudian karena ada unsur syariah tadi, akhirnya saya pilih mundur juga. Jadi sekarang posisinya adalah staf teknis. Kalau jadi dosennya itu di SK kan dari tahun 2011 memang, cuman karena waktu itu muncul peraturan di 2014 itu tidak boleh S1 ngajar, akhirnya stop ngajarnya. Nah, kemudian saya melanjutkan di IAIN untuk prodi yang berbeda, ekonomi syariah. Nah, ini sedang diproses SK saya, jadi dianggap baru ceritanya untuk jadi dosen. Sekarang dalam proses masih. Nah, karena ada unsur syariahnya tadi, ya saya menambah kegalauan aja lah. Kalau mudah-mudahan sudah ada yang merasa galau juga dengan aplikasi komputer, saya nambahin kegalauannya. Jadi, tapi kalau kita yang menjadi pengguna komputer itu biasanya taunya beres, sudah jadi. Tapi bagi kami yang jadi praktisi itu agak berat, terutama kalau sudah sedikit-sedikit belajar tentang ilmu agama, khususnya di syariah. Misalnya nih, ada program yang biasa kita pakai, Microsoft Word. Kita tidak pernah tahu itu kita pakai lisensi atau tidak, padahal harusnya pakai lisensi dapatnya itu. Nah, itu di saya itu hati ini berantem tuh. Ini boleh apa enggak nih? Windowsnya, Windows 10, Windows berapa itu harusnya pakai lisensi untuk aktivasi.
Belum yang lain-lain. Kalau kami di komputer kan, saya juga belajar desain, jadi pakai aplikasi-aplikasi yang umumnya itu dibajak untuk mendapatkan. Nah ini menurut fatwa MUI, saya lupa, kalau nggak salah nomor 1 tahun 2003 tentang hak cipta, bahwa pelanggaran hak cipta itu termasuk kezoliman dan itu diharamkan gitu. Oh itu nambah kegalauan saya itu. Waktu masih kepala lab yang ngurusin semua ini. Wah ini diinstalin macam-macam ini gitu. Terus fatwa MUI juga nomor 1 tahun 2004 kalau tidak salah tentang haki, hak kekayaan intelektual. Itu sama merujuk ke fatwa MUI nomor 1 tahun 2003 tentang hak cipta. Sama. Nah, mudah-mudahan kita ini hanya sebagai pengguna, jadi tapi kalau sudah merasa ingin semuanya menjadi lebih baik seperti itu, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi alternatif. Misalnya, kita terbiasa menggunakan Word, itu bisa diganti. Kalau bagusnya sih beli lisensi. Beli lisensinya untuk di komputer kita, udah itu enak kita makainya. Tapi kalau tidak, bisa kita pakai alternatif, misalnya menggunakan WPS Office. Itu tampilannya mirip dengan Word. Memang ada beberapa fasilitas yang berbeda, tapi mirip. Kalau hanya buat ngetik biasa, bikin undangan, itu tampilannya sama persis. Nah, perbedaannya apa? Itu bisa diperoleh secara gratis dan memang digratiskan oleh pembuatnya. Beda dengan Microsoft. Kalau Microsoft kita harus beli lisensinya. Nah itu sebagai gambaran saja Pak. Banyak lagi aplikasi yang lain yang mungkin kita pakai, yang harusnya pakai lisensi tapi tidak. Kita sebagai orang awam taunya pakai aja, ya sudah tidak apa-apa. Walaupun saya tidak memberikan anjuran untuk tetap menggunakan itu. Kalau boleh, kalau bisa pakai lisensi. Kalau tidak, kita substitusi, kita ganti menggunakan aplikasi alternatif. Nah salah satunya adalah nanti Zotero. Zotero itu free, bahkan open source. Jadi open source itu kalau kita ahli ngoding, misalnya ada error di programnya, kita bantu perbaiki, itu boleh. Jadi kita download, kita bagikan lagi ke orang lain, itu nggak apa-apa. Nah beda nanti dengan misalnya Microsoft Word, kita punya masternya, kita kopikan ke orang, apalagi sama crack-crackannya kalau bahasa ini. Buat jebolnya itu nggak boleh, itu melanggar hukum negara dan hukum agama juga jadinya. Mohon maaf nih jadi tausiah ya Bapak Ibu ya. Ya itulah. Ada sisi kesyariahan. Ya saya hanya berusaha mana yang saya mampu saya lakukan dulu. Yang ternyata ada beberapa hal yang saya bisa untuk merubahnya sedikit demi sedikit. Ada hal yang tidak bisa sama sekali, maka akhirnya saya mundur tuh dari kepala lab itu karena nggak berani saya tanggung jawab semuanya. Nah, akhirnya saya pilih overhang jadi dosen. Sekarang dalam proses, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Saya lanjutkan. Tadi sudah disebutkan nomor kontak saya, ada juga channel YouTube saya. Nah ini saya mohon izin, ini juga saya rekam seperti pertemuan sebelumnya. Jadi tampilan layar saya ini yang saya rekam, nanti saya upload di channel YouTube saya di banghaji.com supaya nanti bisa diulang-ulang kembali ya Bapak Ibu. Ya saya lanjutkan, nanti materi ini saya share di grup ya. Jadi Bapak Ibu bisa yang belum masuk di grup nanti dibantu di-sharekan ke teman-teman yang lain. Oke, materi saya ada dua, yaitu registrasi penulis dan penyerahan artikel atau pengiriman artikel. Semuanya dilakukan secara online. Bagi yang belum punya akun, nah ini saya sampaikan. Sebelumnya ya ini proses nih, proses. Bagaimana artikel itu diolah di dalam sistem yang namanya OJS. OJS itu Open Journal System. Jadi sifatnya terbuka, ini bisa di-download gratis, tapi kalau kita kan nggak perlu, kita ini hanya perlu pakai saja. Yang perlu mendownload OJS itu kami yang teknis, yang menginstalkan dan sebagainya. Jadi prosesnya itu kalau di penulis, itu yang saya besarkan di layar sebelah sini, sebelah kanan. Penulis itu tugasnya ini, menyerahkan, artinya mengirim artikel yang tadi sudah dirubah sesuai dengan template, dikirimkan, kemudian selanjutnya nunggu, ya, untuk penulis ya, nunggu keputusan dari editor dan reviewer. Editor nanti ngecek, kalau belum sesuai dengan template, kembalikan.
Jadi ada prosesnya di situ. Nanti pada saat akreditasi akan dilihat prosesnya itu. Nah, ini bagian tim editornya yang nanti aktif. Kemudian setelah terjadi proses interaksi dengan editor dan autor dengan penulis, nanti ada perbaikan-perbaikan yang dikirimkan, lalu direview isinya, kontennya. Jadi kalau editor tugasnya nanti tata tulisnya apakah sudah sesuai atau belum dengan template. Tadi sudah sangat bagus dibuatkan oleh Mas Sabto itu. Ini baru ketemu saya, karena saya beberapa kali nulis di artikel di jurnal lain, jurnal ekonomi syariah itu tidak ada yang seperti tadi. Jadi ketika dimasukkan judul tinggal klik stylenya langsung berubah otomatis tuh enggak. Ini sudah, ya kita sangat berterima kasih dan beliau tuh mau membuatkan itu. Kalau di jurnal lain itu kita ngetik ya sesuaikan sendiri. Mereka tuliskan di situ spasinya harus sekian. Ya kita harus menyesuaikan, klik kanan terus klik paragraf ya kan gitu ya Bu ya. Ya itu manual, kalau kliknya banyak. Nah, ini sudah dibuatkan langsung otomatis. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah di jurnal JIGH. Nanti kalau Bapak Ibu nulisnya di jurnal lain, ya siap-siap manual bikinnya gitu ya. Nanti. Nah, kemudian itu dari editor kalau sudah selesai nanti dikirim ke review. Review ini bahas isinya, kontennya itu. Ini sesuai dengan skopnya atau tidak. Nah, gitu. Kalau ternyata sesuai, bisa lanjut, nanti ada mungkin yang diperbaiki sedikit atau langsung disetujui, bisa jadi. Kalau tidak ada, mungkin langsung ke proses penyuntingan naskah. Nah, tadi kan saya dengar ada pertanyaan, apakah yang mengedit nanti autornya, penulisnya, atau dari tim editor? Nah, ini ada dua macam. Kalau hanya misalnya nih salah dalam penulisan kata, misalnya yang dapat dilihat oleh editor bisa langsung perbaiki. Tapi kalau ternyata itu agak banyak dan ini agak, misalnya kalimatnya itu ketika dibaca kurang pas, ini dikembalikan kepada penulis, karena yang mengerti maksud ketika menulis itu kan penulisnya gitu. Nah, jadi prosesnya seperti itu, lempar-lempar terus nanti sampai dengan itu disetujui. Nah, karena tadi terbitnya rencana hanya 5, nah ini duluan aja memperbaiki gitu. Karena ke depan nanti seperti juga dosen itu rata-rata online semua. Jadi yang diminta itu nanti linknya kasih, nah gitu. Linknya ketika diklik langsung kebuka artikelnya kayak gitu. Jadi tidak lagi nanti menggunakan hard copy yang berupa jilid-jilitan dan sebagainya. Itu ke depan tuh nanti seperti itu, paperless, tanpa kertas. Jadi kita ya perlulah mengenal ini ya. Baik, saya lanjutkan. Ini untuk step by stepnya tadi, author kirim naskah, setelah kita mendaftar nanti diperiksa oleh editor. Jadi interaksinya nanti lewat email supaya kita tahu ada atau tidak koreksian dan sebagainya, atau bisa juga rajin-rajin aja nanti buka akunnya di jurnal JIGH. Begitu juga di jurnal yang lain. Jadi kita nih bahasnya secara umum, karena prosesnya itu sama semua seperti itu. Di jurnal misalnya nulis di jurnalnya IAIN ya gitu juga sama. Kemudian autor memperbaiki naskah sesuai arahan, dikembalikan lagi kalau sudah sesuai. Nah, setelah itu tugasnya editor dan lain sebagainya. Di proses ke-8 itu setelah ada review, diminta diperbaiki, kita akan perbaiki. Jadi semua prosesnya secara online untuk proses kirim dan downloadnya. Kalau untuk editingnya memang manual, boleh jadi dikasih waktu misalnya seminggu atau 2 minggu. Ada jurnal tertentu yang mensyaratkan seminggu harus selesai, kalau tidak maka ini ditunda, kami prioritaskan penulis lain yang lebih cepat, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih ada 13 step sampai dengan dia dipublikasi. Nah, di author ini bisa berulang nih, yang di nomor 3 nih bisa berulang-ulang, yang di nomor 8 juga bisa berulang-ulang. Kalau ngirim kan hanya sekali, jangan ngirimnya beberapa kali. Nah, saya lanjutkan. Yang belum mendaftar silahkan mengakses ke alamat jurnal kita ya, di alamat guruharati.id. Ini alamatnya ya Bapak Ibu ya.
guruharati.id. Kelihatan ya? Nggak kelihatan ya di situ ya? Saya ketikkan di sini. www-nya itu boleh nggak diketik ya, jadi langsung guruharati.id. Nah, seperti itu. Kemudian guruharati.id, kemudian tampilannya seperti ini. Yang belum daftar ya, jangan-jangan sudah pada daftar semua ini. Kalau sudah, kita lanjut ke pengiriman artikel. Itu langsung selesai sebentar aja. Yang belum bikin akun, yang belum register di jurnal, ya alamatnya di sini ya, guruharati.id. Ya, pelan-pelan kita. Jadi setelah terbuka homepage-nya, halaman depan seperti ini, kemudian di bagian atas itu ada menu register dan login ya. Register dan login. Seperti ini. Nah, ini diklik registernya. Jadi kita mendaftar di sini ya. Oke, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Setelah klik register itu muncul formulir ya. Semua kolomnya wajib diisi, ada given name, ada family name. Ini penting ya. Kemudian ada afiliasi. Afiliasi ini institusi kita nih di mana? Di sekolahan apa namanya gitu ya. Kemudian ada pilih nanti country-nya Indonesia, alamat email aktif, nanti semua interaksi itu melalui email ini. Jadi misalnya ada minta diperbaiki oleh editor, itu akan masuk di email ya. Ada kita juga buat username. Nah, username terserah bebas yang belum pernah digunakan di dalam sistem. Jadi kalau memang sudah ada, nanti tidak bisa, kita harus pakai yang lain. Lalu kita juga membuat password sendiri. Passwordnya 2 kali ya, password pertama dan password yang kedua itu harus sama. Kemudian harus menyetujui syarat pendaftaran. Minimal 2 ini ya, yang setuju data kita dikoleksi oleh sistem. Yang kedua, setuju nanti dapat notifikasi kalau ada misalnya publikasi baru dan pengumuman ya. Terakhir nanti klik register, lalu kita bisa login. Nah, yang penting adalah di bagian nama ya. Saya kembali ke tampilan ini tampilan pendaftaran. Ada given name ya, sering kita mengartikannya dengan nama lengkap. Given name itu ya, nama yang diberikan ke kita. Kita taunya adalah nama lengkap. Kemudian ada family name. Nah, untuk nama yang 2 kata, misalnya saya ya di sini Muhammad, bukan Muhammad Ervan di sini, tapi Muhammad saja. Nah, yang belakang itu nama belakang kita yang terakhir. Saya tuliskan di sini Ervan misalnya gitu. Jangan Muhammad Ervan terus sini Ervan lagi. Nanti munculnya namanya itu Muhammad Ervan. Nah, gimana kalau misalnya 3 kata, 4 kata, nah gitu ya, 5 katanya misalnya gitu ya. Intinya adalah yang terakhir kalau di belakang, di family name, walaupun itu bukan nama keluarga ya, tapi itu nama belakang intinya. Jadi nama kata kita itu, nama yang terakhir itu ditaruh di family name. Yang lainnya, yang depan-depannya itu kalau ada 3, berarti 2-nya itu ditaruh di given name. Seperti itu. Nah, muncul pertanyaan, nama saya bagian belakangnya disingkat. Misalnya nih ya. Nah, kalau bisa jangan disingkat itu. Ya, di apa ya? Ya tulis saja panjangnya. Karena di kutipan itu nanti yang digunakan nama belakang. Jadi kalau disingkat misalnya saya,
Nulisnya Muhammad di sini, terus di sininya titik. Nanti di kutipan itu jadinya menurut gitu hasilnya. Jadi jangan disingkat. Jadi kalau dua kata yang pertama namanya di given name, kata yang kedua di family name. Kalau lebih, yang terakhir, kata yang terakhir itu di family name, sisanya yang di depannya itu masukkan di bagian given. Ya, yang di family yang bagian terakhirnya saja. Nah, sampai sini paham dulu ya. Pertanyaan lagi muncul, gimana kalau satu kata saja? Kan begitu ya. Kalau satu kata tuliskan dua-duanya sama. Jadi nama di atas dan di bawah sama. Misalnya namanya hanya Muhammad saja ya, nanti Muhammad kayak gitu. Supaya apa? Supaya nanti ada namanya ketika dikutip. Ya kalau tidak ada, tidak diisi. Pertama, di sini tidak mungkin tidak diisi. Karena ada tanda merahnya seperti ini, wajib diisi. Jangan sampai diisi dengan garis mendatar seperti ini. Karena nggak ada tuh kasih garis mendatar. Nanti ketika tulisan kita dikutip menurut strip gitu, nggak muncul namanya. Apalagi nanti pakai aplikasi, nggak akan muncul. Nah seperti itu ya. Nah jadi silahkan diisi dulu bagi yang belum. Ya ada given name, ada family, ada affiliation. Ini nama sekolahnya masing-masing dari mana. Kemudian country, ini negara dipilih Indonesia. Alamat email, username kita buat sendiri, kita tentukan sendiri. Kemudian password juga sama. Lalu yang terakhir, yang dua ini yang dicentang. Nah, dikasih cek, kemudian klik register. Silahkan Bapak Ibu. Saya sambil pantau ya. Sudah ada yang masuk atau belum gitu ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa saja langsung disampaikan, jadi nggak usah nunggu materi saya selesai, boleh disampaikan. Oke, kelihatan ya di sini ya. Ya, mohon maaf nih, saya sebut aja ya. Ada Pak Eko, ada Bu Siska, Bu Khairun Nikmah. Nah, ini harus dirubah. Ya. Ini harus dirubah. Jadi family name-nya itu Khairun. Ya, kemudian family name-nya adalah Nikmah. Oke, silakan Pak. Belum ada? Ini udah benar nih. Ya, ini dituliskan sama. Ada Pak? Ada ya? Nah ini juga sama nih, kecuali namanya mungkin ya, Ibu ya, Ibu Rusnawati. Namanya memang seperti itu atau hanya Nah kalau gitu nulisnya harus Rusnawati nulisnya. Nanti boleh diedit, bisa. Ini kan sudah mendaftar ya, passwordnya masih ingat, nanti bisa kita langsung edit ya.
Kalau nick apa namanya untuk username ini nggak bisa dirubah lagi Bu. Ya, kecuali kalau mau daftar ulang. Ya. Tapi alamat emailnya ini kan yang terdaftar. Yang sudah terdaftar seperti ini. Nanti kalau ini didaftarkan lagi dia nggak bisa karena sudah terdaftar. Ya. Tapi nggak apa-apa pakai ini aja. Yang penting ingat username dan passwordnya ingat ketika mau masuk ke sini. Karena nanti di tempat lain kita itu bisa juga pakai nama yang lain di jurnal yang lain. Karena kita akan bikin manual sendiri-sendiri. Ya, silakan. Oke. Nah, untuk merubah tadi yang seperti nama Bu Khairun Nikmah ini ya. Kemudian Ibu Rusna ya. Ibu Rusna. Ini Pak Wildan Munir, Wildanul Munir. Di sininya Wildan. Harusnya Munir di sini ya. Karena nanti orang nggak kenal Wildan siapa gitu. Ya susah lah karena kita ini ngikuti caranya orang barat ya. Jadi nama belakang justru jadi namanya yang dipanggil. Oke, caranya untuk merubah. Jadi kalau sudah terdaftar tadi silahkan klik login, masukkan username dan password. Kalau berhasil login ya nanti akan ke sini, ke halaman depan. Halaman depannya submission tulisannya. Nah, tampilannya nanti ke sini kalau sudah login. Ini buat ngubah ya, Bapak Ibu ya. Dari login itu dari yang kemarin terdaftar atau baru? Kalau kemarin sudah pernah mendaftar, login pakai itu, Bu. Pakai yang kemarin? Iya, yang kemarin. Jadi kalau daftarnya itu di satu jurnal sekali aja. Jangan ketika nanti misalnya mau hari ini terbit. Tahun depan mau terbit itu lagi daftar lagi, nggak usah, login aja pakai akun kita yang dulu, kayak gitu. Jadi satu jurnal hanya satu username. Nah, kalau sudah berhasil login, nah di ujung kanan atas itu ada gambar ini ya, orang ini seperti ini. Ini tinggal diklik, kemudian edit profile. Ya, diklik. Koneksi saya putus nih. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, tadi silakan dirubah. Ini give a name, kata pertama dari nama kita. Di refresh saja, Bu. Ditarik di apa namanya tuh, di swipe ke bawah, tarik biar di refresh halamannya. Nah, silakan nanti dirubah. Ini ada give a name, kata pertama, kedua, ketiga. Kalau misalnya banyak ya. Lalu yang terakhir, kata terakhirnya ditaruh di family name. Nah, silakan dirubah. Nanti saya cek lagi sudah berubah atau belum. Masih merah. Oke, nggak apa-apa, Bu. Nanti bisa jadi jaringan. Nanti kalau sudah disesuaikan seperti ini ya, give a name sama family name-nya nanti tinggal di save di bagian bawah. Kalau mau ganti password bisa juga, itu di bagian atas ada tab-nya password. Ya, tinggal diklik password seperti itu. Kalau mau ganti
Jangan setiap login ganti terus ya. Karena sebenarnya akun seperti ini tidak termasuk yang rahasia banget juga. Asal username dan password kita itu beda untuk setiap akun. Jangan dibikin sama, Bapak Ibu. Jadi keamanan ini belajar IT juga ya sambil keamanan kita tuh sebenarnya data kita tuh yang nggak aman. Lupa Pak ya. Karena kita ini hidup itu sudah menyerahkan semua data kita kepada orang lain. Ini HP kita ini keamanannya di mana? Nggak ada. Apalagi Bapak Ibu yang HP-nya tidak dipassword sama sekali. Buka itu sudah habis kebuka semua. WA kebuka, email kebuka semua. Karena kan nggak perlu login lagi. Kita buka WA bisa langsung, buka Facebook bisa langsung, IG bisa langsung. Kalau HP-nya nggak dipassword, kunci terakhirnya ya dipassword itu aja. Kalau itu bisa dibuka orang, datanya semua selesai. Orang misalnya ketemu HP siapa gitu, nggak pakai password sudah, saya bisa masuk langsung ke Facebooknya, bisa dibuka, tulis macam-macam di situ, dikira orang yang bersangkutan padahal bukan, gitu ya. Jadi kita ini sudah menyerahkan data kita kepada orang lain, entah siapa. Yang pasti adalah yang memberikan kita layanan. Facebook, terutama sekali adalah yang di HP kita, yaitu Google. Karena Android kan dikeluarkan oleh Google ya. Perlu berhati-hati kita, kalau bisa username dan password tuh dibeda-bedain. Kalau bisa. Tapi kalau HP Pak memang sudah login duluan. Kan kita mau buka Facebook, klik aplikasinya aja, nggak disuruh ketik password lagi kan nggak ya. Kecuali kita log out. Kalau nggak keluar ya langsung bisa dibuka. Instagram juga sama. Terus berhati-hati juga nih sebagai pengetahuan kita, terkoneksi dengan jaringan yang digunakan secara umum. Hati-hati. Itu bisa diambil data kita. Jadi saya pernah dipraktekkan, kebetulan alumni kami juga, Mas Sabto itu kan alumni kami juga. Terus saya lagi kuliah di tempatnya beliau, beliau yang ngelola. Jadi saling gitu ya. Jadi kami duduk di musola kampus kami di STIMIK itu, di teras musola habis sholat asar. Nah, salah satu alumni kami ini kebetulan dia sekolah di Jogja, ngambil jurusan digital forensik. Duduk, dia buka laptop, ada kawan saya satu, dosen, sedang pegang HP. Gak lama habis itu yang sebelah nih, alumni kami ini ngomong, "Bang, ini foto-foto di HP abang lah." Dilihat sama dia, iya. Artinya apa? Dia bisa masuk ke ponselnya karena terkoneksi di jaringan yang sama. Kebetulan di dekat musola kami itu ada hotspot yang kami buka tanpa password memang. Artinya dipakai sama-sama. Yang tahu passwordnya juga pasti bisa masuk situ. Nah, dia bisa ngambil data gitu. Nah, ini perlu juga kita berhati-hati. Kalau bisa di HP-nya jangan ada yang macam-macam. Nah, khawatirnya seperti itu. Ya itu jangan adu. Hati-hati. Itu satu ya. Jadi itu HP-nya dalam keadaan kondisi bagus, jalan normal gitu loh. Apalagi kalau kebetulan HP-nya rusak, bawa ke servis. Nah, ini juga hati-hati. Jadi kalau bisa yang disimpan yang aman-aman aja. Yang rahasia ya biarlah tetap rahasia kayak gitu ya. Oke, saya lanjutkan, itu sekedar supaya kita jadi lebih berhati-hati. Enak Pak ya, jadi ada sisi IT kita ngomong, nanti ada sisi Alhamdulillah. Sudah diganti tadi Bapak Ibu, bisa ya? Kalau masih belum bisa nggak apa-apa, sementara gitu sebelum dipublish. Nanti ketika diusahakan sebelum dipublish sudah diperbaiki tadi yang nama tadi, supaya karena kalau sudah dipublish itu nggak bisa di ini lagi. Dirubah masih bisa, tapi yang sudah terekam artinya terindeks itu kan yang tadi gitu. Jadi dia nggak bisa diperbaiki yang itu, kecuali nanti nulis lagi. Nah, itu baru dia pakai perubahan yang baru. Oke, ini
saya cukupkan. Jadi untuk perubahan nama tadi diklik di menu yang atas kanan ikon orang ini ya, lalu diklik edit profile, tampilnya ke sini. Yang perlu kita perhatikan tuh hanya di identity ya. Kemudian kalau role ini harusnya kita sebagai author ya. Nah, ini diklik saja author. Ini hanya sekali saja prosesnya. Jadi yang penting adalah identity dan password saja sebenarnya. Oke, kalau sudah nanti silakan diklik save. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini kalau sudah ada bahannya lebih enak nih. Ya. Saya mungkin mencontohkan pakai punyanya Pak Samsuri ya. Di sini ya. Nanti setelah itu akan saya hapus lagi. Jadi biar kita kosongkan. Kemarin kita praktik tuh udah banyak, saya hapusin juga. Nah, jadi proses pendaftaran tadi seperti itu, terutama untuk Bapak Ibu yang ingin segera dipublish artikelnya ya. Kemudian saya teruskan. Ini penyerahan artikel. Jadi kita ngirim artikel. Ada 5 langkah seperti ini. Bukan lagu ya. 5 langkah dari rumah. Jadi di sini ada proses checklist nanti di awal ya. Lalu ada upload naskahnya. Kemudian memasukkan metadata, lalu dikonfirmasi. Kalau belum yakin balik lagi ya. Setelah yakin baru nanti next step terakhir kita tunggu keputusan dari editor. Ya, langkah pertama login sebagai penulis. Login dulu ya. Nah, sampai ke sini dia ketika login. Lalu kalau sudah nanti diklik new submission. Ya, klik new submission. Dikasih centang semua syarat dengan catatan kalau dari sisi syariah nih kita, karena kita itu mengakui ceritanya. Mengakui ini belum pernah dipublikasikan di tempat lain, centang. Itu syariah tuh. Harus jujur. Tadi ada kejujuran dan segala macamnya dijelaskan Mas Sabto ya. Kemudian di submission file is in OpenOffice, artinya formatnya itu berupa yang bisa dibuka oleh aplikasi OpenOffice, Microsoft Word, atau dalam bentuk RTF. Nah, kita tuh kan biasanya pakai docx ya, atau doc. Nah, itu sudah cukup, berarti benar sudah, tinggal kita kasih centang. Kasih centang. Enggak jujur juga bisa, centang ini semua bisa, gitu ya. Kemudian ketika ada gitu ya, URL-nya disediakan. Jadi ketika diperlukan nanti dimasukkan references. URL-nya dimasukkan. Ya. Dan yang seterusnya ya, ini dikasih centang semua. Kalau tidak dikasih centang nanti nggak bisa lanjut. Ya. Beri komentar jika diperlukan untuk pesan kepada editor misalnya gitu ya. Lalu klik save and continue. Saya masukkan di sini. Ini ada new submission. Klik new submission. Ini dikasih centang ya. Terutama yang paling atas ini bahwa ini belum pernah dipublikasikan. Lalu yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima dikasih centang. Kasih komentar jika perlu ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Karena kita sebagai author ini biasanya sih nggak tampil ya. Biasanya nggak tampil karena dia otomatis jadi author. Lalu ini dikasih centang sini. Setuju bahwa data akan dikoleksi oleh sistemnya. Lalu diklik save and continue. Nah, secara otomatis dia akan pindah ke step kedua. Nah, di step kedua ini bisa kita klik add file atau klik link upload file. Nanti kalau sudah terupload ya, lalu kita klik yang
article text. Ya, seperti ini nanti tampilannya article text, lalu save and continue untuk ke tahap ketiga. Saya buka filenya dulu yang punya Pak Samsuri ya. Nah, ini Bapak Ibu salah satu contoh aplikasi alternatif yang saya gunakan. Saya punya Microsoft Office di sini, ada lisensinya. Kemudian saya juga menggunakan alternatifnya yaitu WPS. Ini WPS Office, bukan Microsoft Office. WPS. Tampilannya sama ya Bapak Ibu ya. Mirip aja gitu. WPS Office. Oke. Nah, kemudian untuk mengirimkan filenya bisa diklik link upload file atau add file di tombol. Ya, ini dua ini bisa sama. Yang kebukanya nanti sama. Bisa. Saya klik yang di atas saja. Add file. Cari filenya tadi. Cara ini sama untuk semua jurnal yang berbasis OJS versi 3. Saya cari filenya, formatnya docx atau doc atau RTF, jangan PDF. Enggak boleh kirim PDF, nanti langsung di reject, langsung dikembalikan. Jadi Bapak Ibu editor, kalau ada yang ngirim PDF, sikat aja langsung, balikin. Tolong kirimkan file mentah kayak gitu. Supaya bisa dikasih komentar, di add komentar nanti kan dari editor. Oke, setelah dipilih, nanti diklik open ya. Nggak mesti, yang penting tipenya docx atau RTF Pak. Nah, karena di WPS juga bisa hasilnya doc, padahal dia pakai WPS. Ada lagi satu untuk aplikasi pengolah kata itu namanya LibreOffice. Itu gratis juga. Artinya ketika kita download, kita install, kita pakai, kita kasihkan ke orang, tidak melanggar hukum. Nah, tadi setelah terupload seperti ini, diklik article text. Karena inilah yang jadi artikel yang akan kita publish ya. Jadi klik article text. Nah, kalau tadi sebenarnya kita sudah bisa praktekkan dikonversi dari PTK ke artikel, ke formatnya artikel, udah bisa langsung diproses aja sama editor nanti. Nah, seperti ini sudah terpilih ya article text jadinya, kemudian diklik save and continue. Oke, kita masuk ke tahap enter metadata. Judul dan abstrak. Kemudian ini belum dikasih tahu ya, belum diputuskan juga abstraknya nanti yang diisikan yang mana. Biasanya kalau artikel berbahasa Indonesia, abstrak yang dimasukkan abstrak yang berbahasa Inggris. Biasanya gitu, kalau di jurnal kami di kampus, di Saintekom itu seperti itu. Kalau artikelnya itu bahasanya bahasa Inggris, abstraknya justru bahasa Indonesianya. Biasanya dibalik gitu. Nah, nanti silahkan diputuskan saja, atau bahasa Indonesia semuanya nggak apa-apa. Jadi, kalau dua-duanya kita harus set di bahasa 2 nanti. Nah, hanya kalau di set 2, mulai dari judul, harus ada versi bahasa Inggrisnya. Gitu. Atau bisa juga disiasati Pak, jadi dua-duanya dimasukkan. Jadi dimasukkan di yang bahasa Indonesia, dua-duanya. Jadi kasih yang bahasa Indonesia dulu misalnya, atau bahasa Inggris dulu, nanti di enter ke bawah, masukkan lagi yang bahasa yang lainnya gitu. Bisa seperti itu. Nah, kemudian yang dimasukkan judul, abstrak ya, lalu nama penulis tambahan kalau ada. Kalau misalnya lebih dari 1, kata kunci. Ini kemarin ada cara proses inputan ada yang salah ya.
Jadi nuliskannya harus satu-satu. Daftar pustaka atau daftar referensi yang perlu dimasukkan. Nah, kita bisa contohkan ya. Saya kembali ke dokumennya Pak Samsuri. Nah, ini tadi, ini saya blok, saya copy, kemudian saya ke sini, judul di title. Ini di paste saja, di paste ya, seperti itu. Subtitlenya kosongkan, abstrak. Nah, ini dimasukkan. Abstrak saya ambil lagi. Kita praktekkan yang dua saja langsung ya. Jadi ada Inggris, ada Indonesia. Caranya ini di blok yang versi bahasa Inggris. Copy ya. Lalu di-pastekan saja di sini. Ini di-enter seperti ini, lalu masukkan yang bahasa Indonesia. Nah, saya kira ini solusi yang paling bagus daripada sweep gitu ya. Kalau artikel bahasa Indonesia, abstrak yang bahasa Inggris. Kalau artikel bahasa Inggris, abstrak bahasa Indonesia, ya udah masukkan aja dua-duanya gitu. Lebih praktis gitu ya. Nggak perlu. Jadi langsung aja ambil. Yang di Word-nya. Enggak, ketika di-paste-kan enggak berubah. Jadi dia akan yang ketika dimasukkan ke sini? Enggak, aman. Jadi sesuai ketikan kita seperti itu ya kita paste-kan sama. Ya. Jadi ini saya masukkan lagi yang versi bahasa Indonesia. Kalau sudah kita lanjut ke bagian bawah. Nah, ini penting. Yang menulis nanti lebih dari satu orang, kalau bisa yang jadi penulis utamanya yang login, yang mengajukan tulisan ini. Kalau lebih dari satu penulis ya, Bapak Ibu. Nah, ini dikasih di sini di add contributor. Di sini ada primary contact, artinya ini penulis utama. Ini nanti masuk ke daftar listnya si yang penulis utama juga. Nah, ini tinggal diklik di sini add contributor. Sama isiannya. Jadi given name-nya dikasih. Tadi ini ya penulisnya adalah Guru Harati, penulis utamanya. Misal nih saya contohkan, saya masukkan nama saya di sini. Ini bukan plagiasi, bukan pencurian Pak ya, contoh saja. Kontak, alamat email. Afiliasi boleh dimasukkan, misalnya bio statementnya boleh dikosongkan. Kemudian dia sebagai apa nih? Sayanya nih sebagai author juga, penulis kedua. Nah, kalau sudah nanti tinggal diklik save gitu ya. Oke. Jadi boleh jadi ketika kita nulis itu kita kolaborasi. Misalnya Pak Samsuri di sekolah ini dengan siapa nanti di sekolah yang lain, maka perlu dimasukkan tadi afiliasinya 2. Jadi di artikel itu nanti tulisannya si A ini dari sekolah ini, penulis kedua ini dari sekolah ini. Itu kalau di perguruan tinggi untuk dosen nilainya tinggi. Kalau dia penelitian itu kolaborasi. Untuk angka kreditnya, saya kurang tahu kalau guru. Apakah kalau dia kolaborasi nulis peneliti gitu bisa lebih tinggi nilai akreditasinya? Nah, kalau sudah saya save untuk memasukkan penulis kedua.
Mudah-mudahan nanti hasil rekamannya bagus, suara saya bisa jelas ya. Jadi bisa dilihat kembali. Nanti linknya saya share di grup. Ini tanggung nih ya, apa kita istirahat dulu bagaimana ini untuk pengiriman? Tapi ini tanggung nih Bu yang ini nih. Ya, ini keyword. Nah, keyword nih hati-hati, jangan langsung di copy semua. Keywordnya ambil saja yang boleh dua-duanya atau yang bahasa Inggris nggak apa-apa. Jangan langsung di copy seperti ini. Kalau saya contohkan ya, saya copy, kemudian saya masukkan di sini. Nah, di sini dipersyaratkan ya, tambahkan informasi yang diperlukan lagi, press enter after each term. Jadi untuk satu kata itu diketik dulu baru di enter. Kalau seperti ini kan ada koma-komanya nih, ada koma-koma terus saya enter, maka tiga kata kunci ini dianggap satu kata kunci saja. Jadi harusnya ngetiknya mind mapping enter. Nah, dia jadi satu. Kalau ini kan langsung gabung nih. Nah, lalu motivasi enter lagi. Karena nanti ketika orang nyari di website kita ini, di Guru Harati ini, orang ketik mind mapping akan langsung merujuk ke sini. Nah, kemungkinan besar artikel ini akan muncul. Tapi kalau dia di dalam seperti ini, dia perlu nyari lebih lama, lebih panjang. Nah, seperti itu. Kemudian hasil belajar. Kalau hasil belajar ini memang jadi satu, masukkan aja langsung jadi satu. Enter. Nah, ini sudah ada 3. Yang ini dihapus saja, diklik, hilang. Jadi ada 3 buah kata kunci sesuai dengan apa yang kita maksudkan. Kemudian references, yaitu daftar isi, daftar pustaka atau daftar referensi. Nah, ini di bagian akhir. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Mas Sabto. Ini gampang sekali mengetahuinya apakah pakai disistemkan atau tidak. Tinggal diklik saja, keblok langsung. Langsung ada warna abu-abu seperti itu semuanya. Ini berarti pakai sistem atau pakai aplikasi. Nah, ini tinggal di copy saja. Nah, tinggal di pastekan di sini. Lalu kalau sudah, boleh juga misalnya dikasih enter begini ya supaya lebih kelihatan. Nah, ini beda-beda tempatnya. Lalu kalau sudah, diklik save and continue. Nah, ini tahap yang ke-4. Karena sudah dikonfirmasi tahap ke-4, klik finish submission. Nanti ditanyakan, dikonfirmasi sudah benar atau belum, mau dikirim beneran. Kalau sudah, diklik OK. Nanti ke tahap ke-5, submissionnya komplit. Ini materinya nanti saya bikinkan PDF, saya share juga di grup ya, jadi biar bisa dilihat lagi. Yang kemarin juga ada sebenarnya sudah Pak, yang ini. Oke, ini finish submission, klik OK. Nah, ini udah selesai, submission complete. Tidak mungkin artikel kita ini langsung diproses oleh editor. Editornya juga nggak tahu, kan? Ada artikel masuk atau tidak, kecuali sedang buka HP-nya atau sedang di laptop, buka email, tiba-tiba ada email masuk, dibuka langsung, mungkin bisa jadi. Jadi prosesnya memang perlu waktu. Nanti misalnya 2-3 hari kita cek lagi email kita atau kita login ke sini. Nanti kita lihat di sini, di submission. Di submission kita itu akan muncul ini, 1. Nah, seperti ini. Ini ada yang mengirimkan ya. Nah, ini yang tadi. Jadi seperti itu. Kita bisa lihatnya di sini, di punya kita. Ada prosesnya di sini, submission. Nanti tinggal klik. Kalau kita sebagai penulis tinggal klik view. Ada nggak nanti arahan dari editor?
Nah, seperti ini. Ini file yang kita kirim, biasanya nanti akan muncul di sini. Komentar-komentar dari editor, ini tolong naskahnya diperbaiki sesuai template nih, nggak sesuai masih, misalnya gitu ya. Ini akan muncul di sini. Kalau sudah, kita upload lagi di diskusi sini, ada tombol uploadnya. Nanti diperiksa lagi oleh editor, begitu seterusnya sampai dengan nanti dikirimkan ke reviewer untuk mereview, melihat konten isinya. Nah, saya kira untuk pembahasan tentang tugas saya ya gitu ya, tugas saya nanti di review juga sama, nanti stepnya pindah ya Bapak Ibu. Kita masih di submission, pengiriman. Nanti kalau sudah prosesnya selesai di submission akan pindah ke review, berarti sedang dilihat dari pihak yang lain, ini kontennya cocok atau tidak diterbitkan. Kalau cocok nanti ada keputusannya apa diperbaiki apa gimana, kita perbaiki lagi. Stepnya akan otomatis pindah-pindah. Kalau sudah terakhir, production aman sudah. Kita nunggu terbitnya saja. Nah, perlu saya informasikan, di beberapa jurnal itu ada yang menetapkan biaya untuk publikasi. Biasanya sampai ke tahap copy editing ini sudah kita diminta bayar biaya publikasi. Kalau kita nggak bayar, nggak bakal terbit, nggak diteruskan ke production, gitu ya. Ada juga jurnal ekonomi syariah, ini direkam nih. Saya nerbitkan buat kemarin syarat lulus, jurnalnya ekonomi syariah, tapi tidak menerapkan prinsip ekonomi syariah. Di jurnal itu nggak ada tulisan bayarnya, Pak. Tiba-tiba begitu mau terbit, diminta bayar 350.000. Karena saya perlu, ya sudahlah. Saya tuh dengan hati saya ya, dengan ini nggak syariah, ini jurnalnya jurnal goror. Jurnal tidak jelas gitu ya, tapi tetap saya bayar karena perlu, ya sudah. Kemudian saya coba sekitar 1 tahun kemudian saya kontak lagi, saya tanya-tanya lewat WA, biayanya berapa publikasi, masih sudah saya cek itu tidak ada biaya itu, informasi biaya itu belum ada. Saya tanya 500 katanya, waduh udah naik 150 aja setahun, padahal itu terbitnya hampir 30 lebih 30 artikel. Itu kalau dia akreditasi harusnya nggak bisa, karena dia akreditasi itu maksimal 10 satu kali terbit. Ini 30 lebih, 30 bayarnya 500.000, berapa ya? Berapa Bu? 30 artikel sekali terbit, satu artikel disuruh bayar 500.000, 15 juta, lumayan. Nggak ada tulisannya, akhirnya saya kasih nasihat sih, enggak, ngasih sarannya, bagusnya ditulis aja Pak, gitu kan. Ditulis biar orang enak ketika mau nulis, kan kasihan udah mau siap terbit langsung ditodong bayar sekian gitu kan. Lalu saya dikasih ini, apakah katanya tidak syariah tuh warungnya di depan rumah, katanya kan nggak ada label harganya, kita biasa beli terus bayar. Wah, ini analoginya salah, ini berbeda ya. Kalau warung kan memang jualan, kita tahu pasti bakal bayar kan gitu. Lah kalau jurnalnya nggak ada tulisan bayar sama gratisnya kan gitu. Cuman saya nggak mau lagi, wah sudah ya, terima kasih Pak, nanti saya informasikan kepada teman-teman yang lain bahwa jurnal Anda ini berbayar. Ya nggak apa-apa juga katanya gitu, nggak ya. Naruh infonya nanti bisa di luar. Jadi kalau apa namanya, ini gratis apa bayar Bu nanti? Berbayar ya. Nanti ya, oke. Alhamdulillah. Tapi gini Bu, kalau saran saya berbayar tuh nanti kalau sudah terakreditasi. Karena kan sudah ada kelas. Apalagi dosen itu dituntut itu publikasinya itu di jurnal yang terakreditasi, walaupun yang paling rendah kan akreditasinya Sinta 6, 5 itu kalau sudah 1, oh itu paling. Apalagi jurnal komputer itu bayarnya bisa sampai 1,5 juta. Itu jurnalnya baru Sinta 4, Sinta 3. Saya mau publish artikel komputer, lihat dulu bayar apa enggak. Kalau masih terjangkau, saya submit ke situ. Kalau kayaknya wah 1,5 juta ini kalau level 2 mungkin oke lah gitu.
Kalau masih 3, 4, karena nilainya sama. Di Sinta itu jurnal akreditasinya 3 sama 4 sama-sama nilainya. Nah, seperti nanti bisa dimasukkan di sini, Bu, di announcement nanti ditambahkan di sini bisa untuk biaya. Nah, biayanya ini biaya apa? Biaya publikasi atau biaya submission? Karena ada artikel, ada jurnal yang mensyaratkan gini, ngirim artikel kalau pengen diproses bayar dulu. Ada gitu, bayarnya di awal. Kemudian ada juga yang bayarnya di akhir, itu seperti jurnal kami. Di jurnal kami itu bayar di Saintekom itu 200.000. Tapi nanti setelah selesai, siap dipublikasi, dikontak, suruh membayarkan biaya. Kalau sudah, kami masukkan ke production, ke dalam antrian yang akan terbit. Nah, seperti itu. Ada juga yang bayarnya 2. Waktu ngirim suruh bayar, nanti publikasi suruh bayar, ada juga. Nanti Bapak Ibu mungkin akan ketemu yang seperti itu. Nah, kita lihat dulu nanti di halaman-halaman ini, biasanya ada tulisan author fee. Atau biaya penulis, biasanya gitu. Nah, ini jurnal kami. Ini dicantumkan di sini, author fee. Nah, seperti ini, kalau diklik nanti muncul informasi seperti ini. Pengiriman artikel submissionnya gratis. Nah, publikasi artikelnya baru nanti diminta membayar 200.000. Nanti boleh Pak dimasukkan ini. Ya nggak apa-apa, bayar dulu ya nggak apa-apa. Belum. Syarat akreditasi minimal 2 tahun atau 4 terbitan berturut-turut. Jadi setelah 2 tahun baru kita bisa ngajukan akreditasi. Terbit artikel yang edisi keempat gitu, yang publikasi yang keempat langsung diajukan boleh. Gitu. Siap. Ya. Ya. Apakah nanti ketika diupload itu seperti yang ada di tampil itu, bagaimana? Apakah juga berpengaruh kepada nanti di ini ya, jurnal ya contohnya itu? Atau mereka tadi bukannya di Bu Mariani. Setelah saya buka ini kan kenalannya saya di office-nya 2007 sehingga penulisannya nggak nyambung ini. Iya. Iya. Setelah saya pemain saya edit bagaimana saya masukkan kembali ke paman upload, apakah sesuai dengan saya yang itu pasti ini kan? Ya. Bagaimana maksudnya? Sepengalaman saya pernah waktu kami akreditasi kampus ya, itu kan filenya nih dari saya dulu misalnya, terus saya kasih teman buat lanjutin karena di bagiannya dia di file itu. Saya menggunakan Office 2016. Ketika dibuka di 2010, itu ketikan saya itu jadi nggak ada spasinya, nyambung semua. Padahal di saya ada spasinya. Oke, di dia tidak ada spasinya. Nah, itu ada di ini Pak, supaya bisa tetap kompatibel. Itu biasanya ada di pilihannya ketika nyimpan itu versi 2003. Ya, seperti itu. Ya, betul. Ya, bisa. Supaya seragam, misalnya di Save As menjadi Office 2003. Saya lihat di WPS ada apa enggak ya? Karena hasilnya ketika kita buka itu sudah nyambung semua. Ini nih, ada di sini. Ya, harusnya penulis. Jadi disamaratakan begitu supaya nanti mudah. Semuanya editor bisa buka. Betul. Ya, 2003.
Ini save as-nya kalau ini di sini seperti ini, Bu. Kelihatan nggak ya? Ini ada, kalau di save as itu ada Microsoft Word 97 sampai 2003. Nah, itu pilihannya. Ya, 2003, 97 sampai 2003. Nah, boleh seperti itu. Supaya bisa dibuka, itu solusinya, caranya. Ya. Nah, itu materinya dari saya sementara, yang ditugaskan selesai. Apa kita tutup dulu, nanti kita lanjutkan ya. Ya. Sebentar. Saya lihat dulu. Judulnya? Oh, ini ya. Bisa masuk dulu ke sini, ke edit profile di bagian atas. Ya, edit profile, terus diperbaiki dulu yang ini. Namanya satu kata. Tapi nama aslinya satu kata. Satu kata, ketik dua-duanya sama. Jadi nanti di tulisan itu Mariani gitu. Tapi jangan ditulis di dalam artikelnya dua gitu, jangan. Tetap satu. Ini buat di sistemnya saja. Sudah di save? Saya cek di sini. Yang mana? Yang ini ya? Yang emailnya ada 533. Saya perbaiki lagi ya. M-nya huruf besar gitu ya. Ya. Siapa yang ngubah ini? Ibu sendiri atau saya? Oh, padahal sama aja caranya. Ya, ini masih ya. Nah, ini mohon maaf ya, jadinya masuk di video ya Bu Mariani. Nanti namanya juga masuk. Nggak apa-apa ya. Ini saya rubahkan di sini. Ini dari awal tadi saya ini sampai ini masih direkam. Mudah-mudahan nanti suaranya bagus. Nanti videonya saya upload di channel YouTube saya tadi, yang banghaji.com tadi. Oke, sudah Bu Mariani. Nah, ini sudah ya. Ini sudah sip ya, oke ya. Biar nanti langsung dieksekusi oleh tim, oleh Bu. Ada. Nanti yang menugas. Tapi yang edit bukan editor. Editor itu hanya memeriksa. Nanti yang edit kalau ada perbaikan, Ibu sendiri. Nanti lewat sistem ini juga.
Nah gitu, dikembalikan filenya, nanti ada komentar apa gitu. Nah seperti itu. Oke baik, saya kira itu dulu materi dari saya cukupkan. Kemudian untuk yang selanjutnya tadi, mungkin setelah istirahat Pak ya, yang Zotero. Nah ini kalau dari awal, rangkanya terlalu panjang, karena sebenarnya sudah saya buat di video. Di video saya sudah ada, jadi hanya cara memasukkan mungkin yang perlu kita inikan. Misalnya dari artikel itu ada di internet, di jurnal, gimana caranya kita memasukkan ke dalam Zotero-nya supaya nanti kita bisa pakai di dalam artikel kita. Nah seperti itu, karena tadi sepertinya belum disampaikan. Tadi hanya file PDF ditarik, dimasukkan, otomatis masuk gitu ya. Itu ada yang otomatis, ada yang tidak. Nanti masuknya metadatanya, judul, penulis dan sebagainya. Jadi langkah yang paling enak adalah nanti lewat browsernya ada artikel, kita klik masukkan ke dalam Zotero, nanti otomatis dia datanya ditarik sendiri. Nah seperti itu. Saya tutup dulu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya, mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin setelah ini kita istirahat dulu sebentar. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.